Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumega Mewa, dalam materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ibu juga berpesan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa ya, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Apabila kalian pergi keluar rumah, harus selalu menggunakan masker. Pokoknya kalian harus mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang 1. Pengertian cerpen, 2. Unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen. Pasti kalian sudah tahu semuanya tentang singkatan dari cerpen. Apa itu cerpen? Benar sekali, cerpen adalah cerita pendek. Lalu sekarang pengertian cerpen. Ada yang tahu di antara kalian pengertian cerpen? Oke, baiklah, kita akan membahas pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra bentuk prosa pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Cerpen ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan dan memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya. Diksi yang dipakai dalam cerpen tidaklah rumit. Adapun ciri-ciri cerpen ini diantaranya: 1. Umumnya cerita itu pendek, tidak panjang-panjang ya. 2. Alurnya sederhana. 3. Isinya singkat dan padat. 4. Tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang. Sekarang kalian sudah paham kan tentang pengertian cerpen? Bagus kalau kalian sudah paham tentang pengertian cerpen. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur intrinsik cerpen. Cerpen ini dibangun oleh 2 unsur. 1. Ada unsur ekstrinsik atau pembangun cerpen dari luar. 2. Unsur intrinsik atau pembangun cerpen dari dalam. Pada video kali ini, kita hanya membahas unsur intrinsik cerpen. Seperti halnya sebuah bangunan, ini dibangun oleh banyak unsur. Antaranya ada dinding, ada lantai, ada atap atau langit-langit, ada jendela, dan lain-lain. Cerpen pun dibangun oleh berbagai unsur. Nah, unsur pembangun cerpen dari dalam ini: 1. Ada tema. 2. Ada alur. 3. Ada yang namanya latar atau setting. 4. Ada sudut pandang. 5. Ada tokoh dan penokohan. 6. Amanat. Baiklah, kita akan bahas satu persatu unsur intrinsik cerpen tersebut. Unsur intrinsik cerpen yang pertama yaitu tema. Tema merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah cerita. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Setiap cerita biasanya dibuat dengan berdasarkan tema tertentu dan seluruh aktivitas di dalam cerita juga didasari oleh tema tersebut. Menurut Ensiklopedia Sastra Indonesia, pengertian tema adalah setiap gagasan, ide pokok, ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar atau landasan pembuat cerita. Adapun jenis-jenis tema, menurut Sinfle, tema dapat dibedakan menjadi 5 jenis tema, yaitu 1. Tema jasmania. Yang dimaksud dengan tema jasmania, ini merupakan tema yang berhubungan ataupun terfokus pada permasalahan kondisi fisik manusia. Model tema ini biasanya menyangkut beberapa hal yang ada dalam tubuh manusia, seperti molekul, jasad, perasaan, tubuh, dan zat. Beberapa contoh tema yang jasmania adalah mengenai perasaan cinta. 2. Tema sosial. Tema sosial merupakan tema yang berkaitan erat dengan berbagai macam hal yang berbau unsur sosial.
Dalam tema ini, pengarang cerita biasanya menjelaskan berbagai macam hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan masyarakat, interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, permasalahan sosial, dan berbagai macam tema lainnya. 3. Tema ketuhanan. Tema ketuhanan merupakan tema yang berkaitan erat dengan kekuasaan Tuhan yang tampak dalam setiap aktivitas manusia. Model tema ini biasanya dijabarkan oleh pengarang cerita dengan menunjukkan berbagai macam hal-hal magik yang berada di luar akal manusia seperti kejadian kiamat, keajaiban, penyembuhan penyakit, dan berbagai macam tema lainnya. 4. Tema organik. Yang dimaksud dengan tema organik, ini merupakan tema yang mencakup berbagai macam hal yang berhubungan erat dengan moral dasar manusia seperti hubungan antar pria dan wanita, nasihat, dan berbagai macam tema lainnya. Dan yang kelima, tema egoik. Tema egoik merupakan tema yang berkaitan erat dengan sifat ego manusia. Dalam tema ini, pengarang cerita biasanya menonjolkan tema dengan berbagai macam bentuk cerita seperti keserakahan ataupun ketamakan manusia. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan kalian sekarang apa yang dimaksud dengan tema dalam sebuah cerpen? Ya, jadi tema merupakan pokok pikiran yang mendasari sebuah cerita pendek terbentuk. Untuk selanjutnya, kita akan membahas unsur intrinsik yang kedua, yaitu alur atau plot. Anak-anak, unsur intrinsik cerpen yang kedua adalah alur, atau istilah lainnya ada plot. Alur adalah struktur cerita yang disusun oleh rentetan peristiwa yang mana diakibatkan atau dialami oleh pelaku. Sederhananya, alur atau juga bisa disebut dengan plot merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Peristiwa-peristiwa dalam alur memiliki hubungan sebab akibat hingga menjadikannya sebuah cerita yang utuh. Misalnya, karena ada peristiwa 1, orang tuanya meninggal, terjadilah peristiwa 2. Dalam cerpen misalnya tokoh A putus sekolah. Nah, hubungan tersebutlah yang dinamakan alur atau plot. Sebuah alur cerita harus membangkitkan rasa penasaran para pembacanya. Hal ini akan membuat pembaca terdorong untuk membaca cerita hingga selesai. Adapun tahapan alur ini terdiri dari beberapa tahap ya anak-anak. 1. Ada tahap pengenalan atau istilah lainnya adalah orientasi. Tahap pengenalan merupakan tahapan awal cerita yang digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, dan lain sebagainya. 2. Tahap pemunculan konflik atau rising action. Tahap pemunculan konflik merupakan tahap dimunculkannya masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan antar tokoh. Kemudian yang ketiga, tahap konflik memuncak atau istilah lainnya adalah klimaks. Tahap konflik memuncak atau biasa disebut dengan klimaks merupakan tahap di mana permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. 4. Tahap konflik menurun atau anti klimaks. Tahap konflik menurun atau biasa disebut dengan anti klimaks merupakan tahap di mana masalah mulai dapat diatasi dan ketegangan berangsur-angsur menghilang. Dan terakhir adalah tahap penyelesaian atau resolusi. Tahap penyelesaian merupakan tahap di mana konflik sudah terselesaikan. Sudah tidak ada permasalahan maupun ketegangan antar tokohnya karena telah menemukan penyelesaian. Anak-anak, jadi bila disimpulkan, pola atau tahapan alur dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, tahap pengenalan terlebih dahulu. Kedua, tahap pemunculan konflik. 3. Tahap konflik memuncak. 4. Tahap konflik menurun. Dan terakhir, tahap penyelesaian. Anak-anak, sekarang kita akan bahas jenis alur. Secara umum, alur dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Pembagian ini didasarkan pada urutan waktu atau kronologisnya. 1. Ada alur maju. Alur maju atau bisa disebut dengan progresif adalah sebuah alur yang klimaksnya berada di akhir cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur maju berawal dari masa awal hingga masa akhir cerita dengan urutan waktu yang teratur dan beruntut. Tahapan pada alur maju ini bisa kalian lihat ya, dari mulai pengenalan, kemudian muncul konflik, klimaks, anti klimaks, dan terakhir ada tahap penyelesaian.
Kedua, alur mundur. Alur mundur atau bisa disebut dengan regresi, ini adalah sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur mundur berawal dari masa lampau ke masa kini dengan susunan waktu yang tidak sesuai dan tidak runtut. Tahapan pada alur mundur bisa kalian lihat sebagai berikut ya. Pertama dimulai dari penyelesaian, kemudian ada anti klimaks, muncul konflik, dan terakhir ada tahap pengenalan. Jenis alur yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran atau bisa disebut dengan alur maju mundur, ini adalah alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau, dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Pada saat menceritakan masa lampau, tokoh dalam cerita dikenalkan sehingga saat cerita satu belum selesai, kembali ke awal cerita untuk memperkenalkan tokoh lainnya. Tahapan pada alur campuran bisa kalian lihat. Ini ada klimaks, muncul klimaks, pengenalan, anti klimaks, terakhir penyelesaian. Cukup jelas kan pengertian dari alur dalam sebuah cerita pendek? Iya, alur merupakan urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita pendek. Alur terbagi menjadi 3 macam. Ada yang dinamakan 1. Alur maju, 2. Alur mundur, 3. Alur campuran. Pada umumnya, urutan alur dalam cerpen ini dimulai dari tahap perkenalan, munculnya konflik, kemudian klimaks, masalah menurun, dan terakhir resolusi atau penyelesaian. Untuk selanjutnya, kita akan membahas unsur intrinsik dalam cerpen yang ketiga, yaitu tokoh dan penokohan. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari tokoh. Tokoh ini merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita, atau tokoh ialah pelaku dalam cerita. Tanpa tokoh, alur tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Ini ada 3 jenis tokoh apabila dilihat dari sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur. Bisa kalian lihat ya anak-anak, ada 3 jenis. Pertama ada tokoh sentral. Nah, tokoh sentral ini merupakan tokoh yang sangat potensial menggerakkan alur. Maksudnya potensial yaitu mempunyai potensi, di mana arti potensi adalah sesuatu yang dipandang dapat menghasilkan atau menguntungkan. Tokoh sentral ini merupakan pusat cerita, penyebab munculnya konflik. Kedua, ada tokoh bawahan. Maksudnya tokoh bawahan adalah tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan alur, walaupun ia terlibat dalam pengembangan alur itu. Dan ketiga, ada tokoh latar. Tokoh latar merupakan tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur. Kehadirannya hanyalah sebagai pelengkap latar, berfungsi menghidupkan latar. Anak-anak, kalau dilihat dari sifatnya, ini tokoh bisa dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang baik. Kedua, ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang jelek. Tapi ingat ya, tokoh antagonis belum tentu jahat. Tokoh juga terdiri atas beberapa jenis. Ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang sangat penting dalam mengambil peran dalam karya sastra. 2, ada tokoh datar. Maksudnya apa tokoh datar itu? Tokoh yang hanya menunjukkan satu segi, misalnya baik saja atau buruk saja. Sejak awal sampai akhir cerita tokoh yang jahat akan tetap jahat. Dan ketiga, ada tokoh bulat. Apa itu tokoh bulat? Tokoh yang menunjukkan berbagai segi baik buruknya, kelebihan dan kelemahannya. Jadi ada perkembangan yang terjadi pada tokoh ini. Kita bahas lebih rinci lagi ya tentang tokoh. Tokoh utama ini indikasinya atau cirinya. Ini tokoh tersebut sering muncul dalam cerita. Kemudian tokoh utama ini juga sering diberi komentar. Kalau tokoh tambahan atau pembantu, indikasinya atau cirinya, tokoh yang mendukung tokoh utama. Kemudian tokoh yang hanya diberi komentar ala kadarnya untuk tokoh tambahan atau pembantu, indikasinya atau cirinya. Nah, kalau disimpulkan ya,
Secara keseluruhan, tokoh ini terdiri atas 10 ragam ya anak-anak. Yaitu 1 ada tokoh utama, 2 tokoh tambahan, 3 tokoh protagonis, 4 tokoh antagonis, 5 tokoh sederhana, 6 tokoh bulat, 7 tokoh statis maksudnya, 8 tokoh berkembang, 9 tokoh tipikal, dan terakhir ada tokoh netral. Anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh itu sendiri, di mana penokohan merupakan gambaran pengarang terhadap watak atau karakter tokohnya. Nah, penokohan ini terdiri atas 3 variasi. Ini ada 1 teknik ekspositori atau teknik analitis. Ini adalah teknik di mana pengarang menggambarkan watak atau karakter tokohnya secara langsung. Jadi teknik yang pelukisan tokoh cerita yang dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Hal semacam ini biasanya terdapat pada tahap perkenalan. Kedua, ada teknik dramatik. Apa itu teknik dramatik? Adalah teknik pelukisan tokoh atau cerita yang pengarangnya tidak mendeskripsikan secara eksplisit sikap dan sifat serta tingkah laku tokoh. Jadi penggambaran watak tokoh oleh pengarang secara tidak langsung, sifatnya lebih sesuai dengan sisi kehidupan nyata. Jika teknik ekspositoris atau analitik tadi ya, pengarang memberikan deskripsi, dalam teknik dramatik para tokoh ditampilkan mirip dengan drama. Dengan teknik ini cerita akan lebih efektif. Nah, teknik dramatik ini bisa digambarkan dengan cara 1 teknik cakapan. Apa itu teknik cakapan atau dialog ya? Teknik cakapan adalah teknik percakapan atau dialog yang dilakukan oleh tokoh-tokoh cerita yang juga dimaksudkan untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan. Teknik dramatik yang kedua yaitu teknik tingkah laku. Teknik tingkah laku ini adalah teknik yang menyarankan pada tindakan yang bersifat nonverbal fisik. Teknik ketiga yaitu teknik pikiran dan perasaan. Ini adalah teknik yang melintas dalam pikiran dan perasaan serta apa yang dipikir dan dirasakan oleh tokoh dalam banyak hal yang akan mencerminkan sifat-sifat kediriannya juga. Kemudian ada teknik arus kesadaran. Teknik arus kesadaran adalah teknik yang merupakan sebuah karya narasi yang berusaha menangkap pandangan dan proses mental tokoh. Tanggapan indera bercampur dengan kesadaran dan ketidaksadaran pikiran, perasaan, ingatan, harapan, dan asosiasi-asosiasi acak. Teknik dramatik selanjutnya adalah teknik reaksi tokoh. Teknik reaksi tokoh adalah suatu reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, masalah, keadaan, kata, dan sikap serta tingkah laku orang lain dan sebagainya yang merupakan rangsangan dari luar diri tokoh yang bersangkutan yang diberikan oleh tokoh lain terhadap tokoh utama atau tokoh yang dipelajari kediriannya yang berupa pandangan, pendapat, sikap, komentar, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknik pelukisan latar. Suasana latar sekitar tokoh yang sering dipakai untuk melukiskan kediriannya. Pelukisan suasana latar ini dapat lebih mengintensifkan sifat kedirian tokoh seperti yang telah diungkapkan dengan berbagai teknik yang lain. Dan terakhir dari teknik dramatik ini adalah teknik pelukisan fisik. Keadaan fisik seorang sering berkaitan dengan keadaan kejiwaannya atau paling tidak pengarang sengaja mencari dan menghubungkan adanya keterkaitan itu. Cara yang ketiga dari pengarang menggambarkan penokohan seorang tokoh yaitu dengan teknik identifikasi tokoh. Untuk mengenali secara lebih baik tokoh-tokoh cerita, kita perlu mengidentifikasi kedirian tokoh-tokoh secara cermat dengan usaha-usaha melalui prinsip-prinsip sebagai berikut. Misalnya dengan prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan adalah prinsip yang dapat menemukan dan mengidentifikasi adanya kesamaan sifat, sikap, watak, dan tingkah laku pada bagian-bagian berikutnya. Kedua, dengan prinsip pengumpulan.
Prinsip pengumpulan adalah suatu prinsip yang dapat mengungkapkan sedikit demi sedikit dalam seluruh cerita yang dilakukan dengan pengumpulan data-data kedirian yang tercecer di seluruh cerita tersebut. Dan terakhir, prinsip kemiripan dan pertentangan. Identifikasi tokoh yang menggunakan prinsip kemiripan dan pertentangan dilakukan dengan membandingkan antara seorang tokoh dengan tokoh lain dari cerita fiksi yang bersangkutan. Mudah dipahami kan apa yang dimaksud tokoh dan penokohan dalam sebuah cerpen? Iya, tokoh merupakan pelaku atau pemeran cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter dari pelaku atau pemeran cerita itu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas unsur intrinsik yang berikutnya, yaitu latar atau setting dalam sebuah cerita pendek. Anak-anak, sekarang kita sampai kepada unsur intrinsik cerpen yang keempat, yaitu latar atau setting. Di mana sebuah kejadian pada cerpen terjadi? Kapan dan seperti apa suasananya? Semua itu bisa terjawab jika suatu cerpen punya setting atau latar yang baik. Agar kalian nggak bingung, di bawah ini nih ada 3 jenis latar yang perlu kalian tahu. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat ini berkaitan dengan di mana peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Kedua, ada latar waktu. Nah, latar waktu berkaitan dengan kapan peristiwa dalam cerpen terjadi. Dan ketiga, ada latar suasana. Ini berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Agar kalian lebih jelas tentang latar, kita simak ya penjelasan latar dari contoh cerpen Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Ibu yang anaknya diculik itu. Ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Pintu, jendela, televisi, telepon, perabot, buku, cangkir teh, dan lain-lain masih seperti dulu. Tetapi waktu telah berlalu 10 tahun. Tinggal ibu kini di ruang keluarga itu. Masih terkulai seperti 10 tahun yang lalu. Rambut, wajah, dan busananya bagai menunjukkan keberadaan waktu. Telepon berdering, ibu tersentak bangun dan langsung menyambar telepon. Diangkatnya ke telinga, ternyata yang berbunyi telepon genggam. Ketika disambarnya pula, deringannya sudah berhenti. Ibu bergumam. Nah, sekarang kita analisis ya unsur intrinsik daripada latar atau settingnya dari cerpennya Seno Gumira Aji Dharma tersebut. Latar tempatnya di mana? Iya, jelas ya. Di sini disebutkan dalam kalimat cerpen tersebut latar tempatnya di ruang keluarga. Ada kalimat tinggal ibu kini di ruang keluarga itu. Latar waktunya di mana? Latar waktunya masa kini ya. Latar waktunya kapan? Masa kini. Mengapa dapat disimpulkan masa kini? Karena adanya tadi telepon genggam. Zaman dahulu belum ada telepon genggam, baru zaman sekarang ada telepon genggam. Latar suasananya sini adalah sedih. Mengapa dikatakan sedih? Karena di situ ada kalimat ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas kan apa yang dimaksud dengan latar atau setting? Iya, latar atau setting dalam sebuah cerpen ini berkaitan dengan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Berikutnya, kita akan membahas unsur intrinsik yang kelima, yaitu sudut pandang. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima dari sebuah cerpen yaitu sudut pandang. Apa sih yang dimaksud dengan sudut pandang? Iya, sudut pandang adalah arahan pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut lebih hidup dan tersampaikan dengan baik pada pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, sudut pandang merupakan cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang atau istilah lainnya adalah point of view adalah sebuah teknik bercerita yang akan membuat rasa yang berbeda pada alur dan cara penyampaian cerita. Dengan sudut pandang, penulis seolah-olah dapat menjadi pelaku utama atau menjadi orang lain dalam cerita tersebut. Adapun macam-macam sudut pandang, ini ada beberapa ya sudut pandang. Pertama ada sudut pandang orang pertama.
Sudut pandang orang pertama ini biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya atau juga kami untuk kata ganti orang pertama jamak. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, kalian nih seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat. Nah, si pembaca pun akan merasa melakoni setiap cerita yang dikisahkannya, ya. Sudut pandang orang pertama ini dibagi lagi menjadi beberapa. Ada sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Sesuai dengan namanya, sudut pandang orang pertama atau tokoh utama, si penulis seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita. Segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, tingkah laku atau kejadian yang tokoh aku lakukan akan digambarkan pada cerita tersebut. Contoh dalam cerpen, kutipan cerpen tentang sudut pandang orang pertama tokoh utama. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Tempat ini 20 tahun yang lalu aku dilahirkan, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini merupakan kutipan cerpen dengan sudut pandang orang pertama tokoh utama. Kemudian sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Nah, pada teknik ini tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan. Kehadiran tokoh aku dalam cerita berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Contoh kutipan cerpen sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Brak! Sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis. Ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika banyak orang menyukainya. Selanjutnya, sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Pada teknik sudut pandang orang atau pihak ketiga, kata rujukan yang digunakan ialah dia, ia, atau nama tokoh dan juga mereka untuk kata ganti orang ketiga jamak. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Selain kata ganti yang digunakan, ada satu hal lagi yang membedakan antara sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, yaitu kebebasan peran di dalam cerita. Pada sudut pandang orang pertama, si penulis bisa menunjukkan sosok dirinya di dalam cerita dan ini tidak berlaku pada sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang ketiga, si penulis berada di luar isi cerita dan hanya mengisahkan tokoh dia di dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga dibagi lagi menjadi dua. Satu, ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pada sudut pandang orang ketiga serba tahu, si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Ia seakan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Ia seperti seorang yang maha tahu tentang tokoh yang sedang ia ceritakan. Oh iya, selain menggunakan kata ganti ia atau dia, kata ganti yang biasa digunakan ialah nama diri si tokoh itu sendiri. Hal ini berlaku juga untuk sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Contoh sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudah 6 bulan ini, Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersitegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Sudut pandang orang ketiga yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga pengamat. Teknik ini hampir sama dengan teknik sudut pandang orang ketiga serba tahu. Hanya saja tidak semaha tahu teknik itu. Pada sudut pandang orang ketiga, penulis menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Pengetahuan ini diperoleh dari penangkapan panca indera yang digunakan, baik dengan cara melihat, mendengar, mengamati, atau merasakan suatu kejadian di dalam cerita. Pengamatan pun dapat diperoleh dari hasil olah pikir si penulis tentang tokoh dia yang sedang ia ceritakan. Contoh kutipan cerpen sudut pandang orang ketiga pengamat. Entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini.
Apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarganya? Mudah kan dalam memahami yang dimaksud dengan sudut pandang? Sudut pandang adalah cara pandang pengarang menempatkan dirinya dalam isi cerita pendek. Berikutnya, kita akan membahas unsur intrinsik yang keenam, yaitu amanat. Nah, unsur intrinsik cerpen yang keenam adalah amanat. Apa sih amanat itu? Amanat adalah sebuah pesan moral dalam sebuah cerita atau karya lainnya yang ingin disampaikan oleh si penulis atau pengarang kepada para pembacanya. Amanat dapat disampaikan secara langsung, bisa tertulis, dan tidak langsung atau tersirat. Amanat tersurat adalah amanat atau pesan secara jelas atau eksplisit dijabarkan melalui kata-kata dalam sebuah tulisan. Sedangkan amanat tersirat yaitu amanat atau pesan yang dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah karya. Meskipun demikian, pesan ini bisa diketahui oleh pembaca dari alur cerita yang ada di dalam tulisan tersebut. Jadi, amanat tersirat ini bersifat implisit atau tersembunyi. Namun tetap saja bisa diketahui dari jalan ceritanya atau melalui dialog antar tokoh dalam cerita. Bagaimana anak-anak? Mudah kan dalam mempelajari unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen? Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran pada pertemuan sekarang. 1. Tentang pengertian cerpen. 2. Unsur-unsur intrinsik cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra jenis prosa pendek yang merupakan narasi fiktif. Adapun unsur intrinsik cerpen ini terdiri dari 1. Tema, 2. Alur, 3. Tokoh dan penokohan, 4. Sudut pandang, 5. Latar atau plot, amanat. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih.